Bab 7. Tiba-tiba menjadi kuat dan keren. Selamat pagi semuanya, ucap Bu Maria. Selamat pagi kembali Bu, jawab para siswa. Baiklah, sekarang kita membuka halaman 23, sambung Bu Maria. Ibu Maria memperhatikan para siswa sehingga matanya berhenti kepada seorang pria muda. Kamu murid baru ya, tanya Bu Maria. Kenapa kamu duduk di bangku Adam? Dan di mana Adam sekarang, kenapa dia tidak masuk kuliah, sambung Bu Maria. Saya Adam Bu, jawab Adam. Apa Adam? Ucap Bu Maria dengan kaget. Bah, bagaimana bisa kamu menjadi seperti ini sekarang? Lanjut Bu Maria. Oh, pasti ibu kaget karena saya menjadi lebih six-pack sekarang kan? Tanya Adam. Bu Maria hanya mengangguk. Bu Maria berkata dalam hati, sebelum six-pack dia sudah sangat ganteng, apalagi sudah berotot seperti ini. Gumam Bu Maria. Itu karena saya nge-gym Bu, ucap Adam. Jadi kamu suka nge-gym juga, tanya Bu Maria. Iya Bu, jawab Adam. Ya sudah, kita lanjutkan pelajarannya, lanjut Bu Maria. Setelah 1 jam akhirnya jam pelajaran dengan Bu Maria selesai. Kemudian para siswa akan beristirahat. Para siswa banyak yang pergi ke kantin, begitupun dengan Adam, ia juga mau pergi ke kantin, namun saat ia akan keluar dari ruangan itu, ia dipanggil Bu Maria. Adam, kesini sebentar, ucap Bu Maria. Iya, ada apa Bu? Jawab Adam. Kamu suka nge-gym sejak kapan? Tanya Bu Maria. Baru sekitar 1 minggu ini Bu, jawab Adam. Adam berpikir jika dia bilang baru 1 hari mana mungkin Bu Maria akan percaya dengannya. 1 minggu kok sudah bisa langsung six-pack, lanjut Bu Maria. Yaitu mungkin tubuhku lagi dalam masa pertumbuhan Bu, jadi cepat terbentuknya otot-ototku, jawab Adam. Ibu juga suka nge-gym. Kapan-kapan kamu mau gak temenin ibu pergi nge-gym, tanya Bu Maria. Adam masih berpikir, padahal dia belum pernah sekalipun ikut nge-gym. Ya sudahlah, ikut aja sekaligus bisa nge-gym beneran, pikir Adam. Kok kamu diam, ucap Bu Maria. Oh ya Bu, tentu dengan senang hati saya akan menemani ibu untuk pergi nge-gym, jawab Adam. Bagus. Sekarang ibu minta nomor handphonemu supaya bisa ibu menghubungimu bila ibu perlu kamu menemani ibu ke tempat gym, ucap Bu Maria. Adam pun langsung memberikan nomor handphonenya kepada Bu Maria. Ya sudah, sekarang kamu boleh pergi, ucap Bu Maria. Lalu Adam beranjak keluar dan memanggil Boy, karena kebetulan lokal Boy tidak jauh dari lokalnya. Bro, kesini, panggil Adam. Boy pun langsung menemui Adam. Kita ke kantin Bro. Laper nih, ucap Adam. Ayo, kebetulan aku juga mau ke kantin, jawab Boy. Mereka pun pergi kantin. Setibanya di kantin, mereka pun langsung memesan makanan masing-masing, lalu mereka duduk. Oh ya, Boy, nanti pulang kamu ikut aku ya, ada sesuatu yang ingin aku beritahu kepadamu, ucap Adam. Sesuatu apa itu? Jangan bikin aku penasaran, tanya Boy. Rahasia dong. Nanti kamu juga akan tahu. Gimana, mau ikut aku atau enggak nih, ucap Adam. Iya, nanti aku akan ikut kamu, jawab Boy. Lalu ada 3 wanita yang datang menghampiri mereka. Kami boleh duduk bersama kalian gak, ucap salah satu siswi. Para siswi ini berniat untuk mendekatinya. Ya tentu, silakan nona-nona cantik, jawab Boy. Awas dilihat Dira baru tahu rasa kamu, timpal Adam sambil tersenyum. Dira lagi gak masuk hari ini Bro, bisik Boy ke telinga Adam. Oh ya, kita boleh berkenalan gak? Ucap siswi tersebut. Ya tentu, jawab Boy. Lalu mereka pun saling berkenalan. Wanita yang pertama bernama Okta. Okta memiliki paras yang cantik, berambut lurus, berkulit putih, dan tinggi badannya sekitar 166 cm, jadi lumayan tinggilah. Lalu wanita yang satu lagi bernama Sherly, dia juga memiliki paras yang cantik, namun rambutnya sedikit keriting dibandingkan dengan Okta. Jelas Okta lebih cantik dibanding dengan Sherly, namun tinggi mereka tidak jauh beda. Serta wanita yang satu lagi bernama Avery, dia memiliki paras yang pas-pasan, berbadan sedikit gemuk, dan memakai kacamata. Jelas Avery hanya ikutan-ikutan Okta sama Sherly di sana. Avery tidak banyak bicara, dia sepertinya sedikit pemalu. Oh ya, kami dari jurusan Broadcast and Casting. Kalau kamu dari jurusan apa Adam, tanya Sherly. Aku dari jurusan Ekonomi, ucap Adam. Dan teman saya ini dari jurusan Pariwisata, lanjut Adam. Oh begitu. Apa kami boleh meminta nomor handphonemu, ucap Okta. Ya boleh, tapi sekarang aku gak bawa handphone dan nomorku juga lupa. Bagaimana kalian catat nomor bayi dulu? Bagaimana? Ucap Adam.
Sebenarnya Adam tidak mau terlalu banyak orang yang akan mengganggunya karena masih banyak hal yang mesti ia urus. Ya tidak apa-apa, ucap Shirley. Nanti kami bisa meminta sama Boy. Ya kan Boy? Boy hanya tersenyum masam-bisana. Lalu mengangguk. Singkatnya Boy sudah bertukar nomor handphone dengan Shirley. Oh ya kami duluan ya Nona Shirley. Okta dan juga Avery. Terima kasih atas keramahan kalian ucap Adam. Boy juga melambaikan tangannya kepada mereka. Lalu mereka pun meninggalkan mereka di kantin dan pergi. Kenapa kamu gak mau kasih nomor handphonemu kepada mereka bro? Jarang-jarang loh ada wanita cantik yang mau bertukar nomor handphonenya, tanya Boy. Sudahlah aku lagi belum fokus sama hal yang begituan. Ada banyak hal yang mesti aku urus ucap Adam. Mereka pun langsung masuk ke lokalnya masing-masing. Jam telah menunjukkan pukul 12 siang. Adam dan Boy pun pulang bersama seperti yang telah dijanjikan Adam. Boy mesti ikut bersamanya karena ada sesuatu hal yang ingin ia tunjukkan kepadanya. Emang kita mau kemana bro? Tanya Boy. Bawa mobilnya ke dealer Lamborghini ucap Adam. Ngapain kita ke sana? Tanya Boy kembali. Udah, bawa aja mobilnya ke sana. Nanti kamu juga akan tahu ucap Adam. Setelah menempuh sekitar 15 menit perjalanan, mereka pun tiba di dealer Lamborghini tersebut. Kemudian Adam pun berjalan masuk ke dalam dealer Lamborghini itu, diikuti Boy di belakangnya. Mau ngapain nih anak kesini gumam Boy? Karyawan wanita yang sudah mengenal Adam langsung menemuinya dengan rasa hormat. Oh ya tuan, ada yang bisa saya bantu, ucap wanita tersebut. Saya ingin bertemu dengan Pak Jory. Apa dia ada di dalam? Tanya Adam. Oh ya ada tuan, silakan ikut saya tuan, ucap wanita itu kembali. Lalu Adam dan Boy mengikuti karyawan wanita tersebut dari belakang. Tunggu di sini sebentar tuan, saya menemui Pak Jory sebentar, ucap wanita itu. Baiklah, ucap Adam. Tak lama kemudian karyawan tersebut telah keluar dari ruangan Pak George. Silakan masuk tuan, ucap wanita itu. Terima kasih, ucap Adam. Adam dan Boy pun langsung memasuki ruangan Pak George. Permisi Pak Jory, maaf telah mengganggu Anda siang ini, ucap Adam. Hehehehe. Jangan sungkan tuan, silakan duduk, ucap Pak George. Ada apa tuan? Mengapa Anda datang sekarang? Apa tuan ingin membawa mobilnya sekarang? Lanjut Pak George. Tepat, saya ingin membawa mobilnya sekarang, jawab Adam. Oke, kalau begitu ikut saya tuan, ucap Pak George. Lalu Pak George mengambil beberapa berkas dan kunci mobilnya. Pak George pun membawa mereka menuju mobil Lamborghini Raverton edisi terbatas yang telah Adam beli. Oh my god, kamu membeli mobil ini bro? Tanya Boy. Lalu Adam mengangguk. Kamu serius bro? Lanjut Boy. Jangan banyak tanya dulu, nanti akan kujelaskan kepadamu, jawab Adam. Ini kunci dan surat-surat mobilnya tuan. Lalu Pak Jory memberikannya kepada Adam. Oh ya Pak Jory, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih yang telah memperbolehkan saya menitipkan mobil ini selama ini di tempat Bapak, ucap Adam. Tidak masalah sama sekali tuan. Itu hanya hal sepele, jawab Pak George. Saya pergi sekarang ya Pak John, terima kasih, ucap Adam kembali. Lalu Adam berbicara kepada Boy. Oh ya bro, kamu bawa mobilmu dulu terus ikuti saya dari belakang, ucap Adam. Kemudian Adam masuk ke dalam mobilnya. Oke, jawab Boy. Adam pun mengendarai mobilnya menuju Villa Garden Komersil. Boy pun mengikutinya dari belakang. Bab 8. Mengungkapkan identitasnya kepada Boy. Lalu mereka berhenti di lampu merah. Banyak pasang mata yang melihat mobil itu dengan takjub. Gila, keren banget mobilnya, ucap para pemuda yang duduk di dekat lampu merah. Ada juga orang yang ada di dalam mobil yang berhenti di sampingnya juga sangat terpesona dengan mobil sedang dikendarainya itu. Lamborghini Raverton edisi terbatas, ucap pria itu. Siapakah gerangan yang mengendarainya? Aku berani jamin orang yang ada di dalamnya pasti sangatlah luar biasa, ucap pria yang ada di samping mobilnya. Begitu banyak komentar orang-orang yang datang setelah melihat mobil super mewah yang lewat di depan mata mereka. Tidak sedikit pula para wanita yang melihatnya, bahkan mereka juga menghayal agar bisa jadi kekasih sang pengendara mobil Lamborghini Raverton tersebut. Serta ada juga yang berpikir bagaimana rasanya duduk di dalam mobil tersebut. Gila, benar-benar keren, biasanya aku hanya melihatnya di sebuah iklan TV, ucap pria bertopi di sana. Setelah lampu hijau, Adam langsung menginjak pedal gas dan melaju dengan cepat menuju Villa Garden Komersil.
Melihat mobil Lamborghini Raverton itu melaju dengan cepat, semua pasang mata yang ada di sana tidak berkedip. Benar-benar kering, ucap mereka. Setelah menempuh perjalanan sekitar 20 menit mereka pun tiba di gerbang Villa Garden Komersil. Melihat mobil mewah yang datang, security penjaga gerbang pun langsung berdiri menghampiri mobil itu. Kemudian Adam membuka kaca mobilnya dan menatap security. Security itu membalas senyumannya dan mengangguk dengan hormat langsung membuka pintu gerbang Villa Garden Komersil. Adam dan Boy pun langsung masuk sehingga tibalah di sebuah villa super mewah serta langsung memarkirkan mobilnya di depan villa mewah tersebut. Boy juga mengikuti memarkirkan mobil miliknya. Kemudian Adam dan Boy keluar dari mobilnya. Bro, ayo kita masuk ke dalam, ucap Adam. Masuk ke dalam, tanya Boy dengan heran. Oh ya saudaraku, sekarang aku akan menceritakan semuanya kepadamu, ucap Adam. Aku sebenarnya. Lalu ia menceritakan semua dari awal hingga akhir tentang identitasnya kepada sahabatnya itu. Mulut Boy menganga dengan lebar setelah mendengar semua cerita darinya. Kamu tidak marahkan kepadaku? Tanya Adam. Setelah mengetahui identitasku ini. Apakah kamu masih mau berteman denganku, bro? Lanjutnya. Marah? Ngapain aku marah? Justru aku sangat bersenang, bro. Ternyata sahabatku ini tidak seperti apa yang dibayangkan oleh orang-orang selama ini. Ucap Boy. Oh ya bro, aku mau kamu tetap merahasiakannya ya. Masalahnya aku belum terbiasa dengan statusku sekarang ini. Ucap Adam. Hahaha, aman terkendali. Aku tidak akan menceritakannya kepada orang-orang kecuali kamu yang memintanya, jawab Boy. Mendengar jawaban Boy, ia pun memeluk sahabatnya itu dan berbisik. Terima kasih saudaraku. Ayo kita masuk, lanjutnya. Lalu Adam mengarahkan sidik jarinya ke salah satu tombol yang ada di samping pintu. Pintu pun langsung terbuka. Seperti yang dialami George sebelumnya, keadaan Boy tidak jauh berbeda sekarang ini. Ia terperangah dengan takjub melihat semua keindahan yang tertata dengan rapi di dalam villa. Gila bro, keren banget rumahmu, seperti istana saja, ucap Boy. Tak lama berselang tiba-tiba terdengar suara sepatu yang datang menghampiri mereka. Ternyata yang datang adalah Fiona, sang owner Villa Garden Komersil. Tuan, kenapa Anda tidak menelponku sebelum datang kemari? Jika Anda menelponku sebelumnya, aku bisa menyambut kedatangan Tuan dengan spesial, ucap Fiona. Gila, baru beberapa hari gak ketemu, makin cool aja nih Adam, batin Fiona. Terima kasih Nona Fiona. Aku tidak mau merepotkanmu Nona, jawab Adam. Kenalin, ini sahabatku namanya Boy, ucap Adam. Adam memperkenalkan mereka berdua, lalu Boy dengan Fiona pun bersalaman. Mereka pun berjalan-jalan menelusuri villa lalu duduk di taman mini belakang villa. Sambil berbincang-bincang, karena suasana yang nyaman, udara yang segar, serta jauh dari kebisingan hiruk-pikuk kota membuat mereka lupa akan waktu. Waktu menunjukkan pukul 2 siang, tak terasa mereka sudah melewatkan waktu hingga 2 jam bersantai di sana. Oh ya Nona Fiona, saya masih ingin menitipkan villa ini kepada Nona karena untuk saat ini saya belum akan tinggal di sini, mungkin bulan depan saya akan menetap di sini, ucap Adam. Mata Fiona sedari tadi menatap Adam dengan tatapan terpesona lalu menjawab. Saya akan selalu menjaga villa Tuan tanpa harus Tuan memintanya. Terima kasih banyak atas kemurahan hatinya Nona, ucap Adam. Kalau begitu kami mau pamit dulu Nona. Lalu Adam dan Boy pun pergi meninggalkan Fiona. Kemudian mereka meninggalkan komplek Villa Garden Komersil. Aku benar-benar bangga punya sahabat sepertimu bro. Kamu sekarang memiliki mobil Lamborghini Raverton edisi terbatas dan rumah seperti istana. Kamu masih memilih hidup sederhana, ucap Boy. Kalau aku di posisimu sudah kubawa ke kampus tuh Riverton biar pada iri tuh seisi kampus. Hahaha, lanjut Boy. Adam hanya tersenyum tidak menjawab ocehan Boy. Oh ya bro, sebelum kamu antar aku ke kontrakan kita pergi makan dulu bagaimana? Nanti aku yang traktir, ucap Adam. Wah, ide bagus tuh. Bagaimana kalau kita makan di Lebong Square yang ada di pusat kota itu? Soalnya aku belum pernah nyicipin bagaimana rasa masakan di restoran elit itu, saran Boy. Oke, kita ke sana sekarang, ucap Adam. Kalau pergi sama Sultan mah, diajak makan kemana aja semuanya bakalan setuju. Hahaha, canda Boy. Setelah menempuh perjalanan selama 30 menit mereka pun sampai di tempat tujuan. Kemudian mereka pun masuk ke dalam restoran elit tersebut lalu Adam memesan ruangan VVIP untuk mereka berdua. Mereka pun masuk ke dalam ruangan VVIP sambil menunggu hidangan yang akan segera tiba. Setelah menunggu beberapa menit, akhirnya semua hidangannya telah tiba di meja mereka berdua.
Tanpa basa-basi Boy langsung menyantap semua hidangan yang ada di meja itu. Makannya pelan-pelan bro, makanannya tidak akan lari darimu, ucap Adam. Aku udah sangat lapar bro, lagian ini enak banget. Jarang-jarang loh aku makan di sini, jawab Boy. Kamu tenang aja, nanti kamu bisa makan di sini setiap hari. Setelah semua urusanku selesai, ucap Adam. Serius kamu bro? Tanya Boy. Iya, aku serius, jawab Adam. Mereka pun menyantap semua menu yang ada. Setelah selesai makan, lalu Adam memesan 2 botol wine. Mereka pun lanjut dengan meminum wine. Setelah selesai semuanya, mereka berdua terkapar di atas sofa karena kekenyangan. Hahaha, banyak betul makanmu Boy, sampai-sampai habis semua menu itu, canda Adam. Kamu pikir hanya aku yang menghabiskannya? Lalu yang di dalam perutmu itu apa? Hahaha, timpal Boy. Mereka berdua bercanda dalam keadaan perut yang sama-sama buncit karena kekenyangan dan sedikit mabuk. Lalu mereka pun tertidur di ruangan VIP tersebut. Kemudian masuklah seorang pelayan wanita ke dalam ruangan mereka dan membangunkan Adam dan juga Boy. Namun yang terjaga di sana hanya Adam, sedangkan Boy masih asik dengan mimpinya. Maaf tuan-tuan, saya telah mengganggu tidur kalian. Maksud kedatangan saya ke sini ingin memberitahu bahwasannya limit dari ruangan VIP yang tuan sewa sebelumnya sudah habis. Apakah tuan ingin melanjutkannya kembali? Tanya wanita itu. Wanita itu sebenarnya tidak mengetahui jika pria muda yang dibangunkannya itu adalah pria yang akan mengakuisisi pemilik dari restoran itu dalam waktu dekat. Jika ia mengetahui hal itu, mungkin dia tidak akan membangunkan mereka. Adam juga paham akan hal itu, tidak mau ambil pusing. Tanpa menjawab pertanyaan wanita itu, Adam melihat jam yang ada di tangannya. Ya ampun, sudah pukul 06,3, ucap Adam. Adam dan Boy masuk ke ruangan VIP jam 2:30 siang, berarti sudah 4 jam mereka berada di ruangan tersebut. Wajar saja karyawan di sini membangunkan kami, batin Adam. Bro, bangun, bangun. Adam membangunkan Boy. Boy pun terjaga dari tidurnya. Adam menghampiri wanita yang telah membangunkannya tadi. Oh ya nona, berapa total tagihannya? Tanya Adam. Tuan bisa langsung ke kasir untuk membayar tagihannya, ucap wanita itu. Kemudian Adam menarik Boy menuju meja kasir. Oh ya nona, saya ingin membayar tagihan di ruangan VIP nomor 3, ucap Adam. Baik tuan, sang kasir pun langsung menyebutkan total tagihannya. $300.000, setelah dipotong diskon tuan cukup membayar $250.000 saja tuan, ucap sang kasir. Kemudian ia langsung melunasi semua tagihan itu tanpa kendala. Setelah melunasi semua tagihannya, Adam dan Boy pun langsung pulang. Setibanya di kontrakan, ia langsung menuju kamarnya untuk beristirahat. Karena sudah merasa kelelahan sehingga ia lupa mandi dan tertidur. Di dalam tidurnya ia kembali bermimpi bertemu dengan sang kakek. Kamu memang anak yang nakal, kenapa kamu belum juga mempelajari kitab itu? Lalu sang kakek memukul kepala Adam. Sontak membuat Adam terjaga dari mimpinya. Lalu Adam melihat jam yang ada di tangannya menunjukkan jam 12:30 malam. Sudah tengah malam rupanya, gumam Adam. Kemudian Adam masih memikirkan mimpi yang baru dialaminya itu. Tanpa berpikir panjang lagi, Adam langsung membuka lemarinya dan meraih kitab kuno tersebut. Lalu ia membuka secara perlahan di halaman pertama. Seperti di dalam mimpi sebelumnya, ia melihat beberapa dasar-dasar teknik bela diri, lalu semua teknik bela diri tersebut berkumpul berubah menjadi bola cahaya. Bola cahaya tersebut tanpa memberi aba-aba langsung dengan cepat masuk ke dalam kepalanya. Lalu Adam tidak sadarkan diri. Di dalam ketidaksadarnya ia melihat ada puluhan teknik bela diri itu masuk ke dalam pikirannya. Dengan sekejap, ia sudah bisa memahami dan menguasai teknik-teknik tersebut. Setelah ia membuka matanya, ternyata hari sudah pagi dan menunjukkan jam 7:30 pagi. Ia pun langsung berdiri lalu menuju kamar mandi. Setelah mandi ia pun langsung pergi ke kampus tanpa sarapan terlebih dahulu. Karena sahabatnya Boy kebetulan masuk pada sore hari, sehingga ia pagi ini akan pergi ke kampus dengan taksi. Bab 9,